Selamat malam pemirsa. Kembali ke Prime Time News 2 TV hadir di edisi Rabu 16 Juni 2021 bersama saya Muhammad Samsudia. Sejumlah informasi seputar vaksinasi COVID-19 akan kami sampaikan kepada Anda. 1 tahun sudah pandemi COVID-19 hadir melanda Indonesia. Vaksin yang dapat memberikan perlindungan ekstra pun kini sudah bisa kita rasakan. Banyak sekali jenis vaksin yang hadir dan terus dikembangkan di Indonesia. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia pun beragam, antara lain vaksin Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Sebanyak 73,9 juta dosis vaksin COVID-19 telah masuk di Indonesia dari berbagai produsen vaksin dunia. Puluhan juta vaksin ini datang secara bertahap dan dalam berbagai bentuk, di antaranya dalam bentuk vaksin siap pakai serta vaksin setengah jadi. Tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 diproduksi oleh Cina dan dikirim sebanyak 1,2 juta dosis pada Desember 2020. Tahap pertama vaksin AstraZeneca datang pada 8 Maret 2020 sebanyak lebih dari 1 juta dosis. Serta pada tanggal 24 April, vaksin AstraZeneca tiba sebanyak 3,8 juta dosis vaksin pada tanggal 1 Mei 2020. Pemerintah Indonesia menerima bantuan vaksin Sinopharm hasil pemberian pemerintah Uni Emirat Arab sebanyak 500.000 dosis. Berita selanjutnya, pemerintah memilih jalan vaksinasi untuk menekan laju pandemi COVID-19 di Indonesia. Program vaksinasi ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan Januari 2021. Vaksin ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang di Indonesia. Pemberian vaksin di Indonesia saat ini masih berfokus pada lansia dan tenaga kesehatan serta petugas publik lainnya. Sebanyak 40.349 lansia dan tenaga kesehatan serta petugas publik lainnya telah melakukan vaksinasi yang terbagi dalam 2 tahap. Pada vaksinasi pertama, sebanyak 17.775.000 telah melakukan vaksinasi. Sedangkan pada tahap vaksinasi kedua, sebanyak 11.197.000 termasuk lansia, tenaga kesehatan, dan petugas publik telah melakukan vaksinasi. Pemberian vaksinasi kepada masyarakat ternyata memiliki beberapa efek samping. Beberapa efek samping tersebut ternyata dialami oleh lansia. Pemirsa, Prime News Nusa 2 TV akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Universitas Islam Malang, kampus unggul berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Halo guys, aku mau ngenalin nih produk alami yang berbahan dasar dari kelapa. Ini dia, Virgin Coconut Oil, berbahan dasar dari kelapa berkualitas tanpa bahan kimia. Ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapati dari mengonsumsi Virgin Coconut Oil ini. Mulai dari kesehatan, kecantikan, dan meningkatkan imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ada banyak sekali kan manfaat dari Virgin Coconut Oil ini. Maka dari itu, kita harus mengonsumsi yang namanya Virgin Coconut Oil ini. Untuk harganya, sangat bersahabat sekali gengs. Harganya cuma 15.000 aja. Harganya sangat ramah sekali bukan? Maka dari itu, jangan lupa mengonsumsi Virgin Coconut Oil yang pastinya beli di produk kami dong. Saatnya kembali ke produk alami.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat umum. Pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 gratis tanpa persyaratan apapun. Dikutip dari laman covid19.go.id milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa pemerintah memutuskan untuk memberikan secara gratis vaksin COVID-19 tanpa syarat apapun, termasuk tanpa persyaratan BPJS Kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota maupun milik swasta yang telah memenuhi persyaratan. Di antara meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Pemberian vaksinasi kepada masyarakat ternyata memiliki efek samping. Beberapa efek samping tersebut ternyata dirasakan oleh lansia dan sebagian orang lainnya. Efek samping yang ditimbulkan dari pemberian vaksinasi COVID-19 dirasakan oleh seluruh orang yang telah menjalani vaksinasi. Dikutip dari laman covid19.go.id milik Kementerian Kesehatan, efek samping yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari yang bersifat ringan hingga sementara, tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Efek samping ringan seperti demam, nyeri otot, atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun perlu tetap dipantau. Efek samping lainnya bisa berupa kelelahan dan sakit kepala. Pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia memunculkan berbagai polemik di tengah masyarakat. Bermunculan banyak berita simpang siur mengenai efek samping dari vaksin COVID-19 di masyarakat. Beberapa masyarakat bahkan banyak yang menolak untuk melakukan vaksinasi karena alasan tersebut. Berikut ini akan kami tampilkan beberapa narasumber mengenai efek samping vaksinasi dan alasan mereka menolak mengikuti vaksinasi. Bersama koordinator lapangan kita, Fani, Dini, dan Hesti. Baik, terima kasih. Sekarang saya sedang berada di salah satu kediaman dari seorang warga yang telah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah. Baik, dengan saudara Mbak Ilza. Iya. Apakah saya boleh memberikan beberapa pertanyaan terkait vaksinasi yang telah Anda lakukan? Iya, silakan. Efek apa yang Anda rasakan setelah mengikuti program vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah? Seperti nyeri pada lengan bekas pemberian vaksin, kelelahan, pusing, demam, seperti biasa orang vaksin itu. Apakah ada gejala lain yang Anda rasakan selain demam, nyeri otot, dan kelelahan? Tidak ada. Menurut pengalaman Anda, berapa lama waktu pemantauan setelah Anda disuntik vaksin pada saat itu? 2 jam. 2 jam. Mengapa Anda memutuskan untuk mengikuti program pemerintah berupa vaksinasi ini? Karena saya adalah guru PAUD yang notabene sering bertemu dengan wali murid ataupun muridnya, jadi harus mematuhi aturan dari dinas. Di keluarga Anda, berapa orang yang sudah diberikan vaksinasi? Saya saja. Apakah setelah diberikan vaksinasi, Anda tetap melakukan protokol kesehatan seperti 3M? Iya, tetap, karena untuk menjaga tubuh dari virus dan kuman-kuman. Bagaimana pendapat Anda mengenai program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah? Sangat saya apresiasi karena membantu masyarakat untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19. Apakah program ini efektif untuk dilakukan mengingat kondisi pandemi seperti sekarang? Dari sebagian masyarakat ada yang menyatakan sangat efektif karena ya itu tadi memang membantu untuk menghindari virus COVID-19. Sebagian orang juga
menolak untuk adanya vaksin karena takut dengan adanya jarum suntik yang dipakai berkali-kali dan tidak diganti. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih untuk wawancaranya, Mbak. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Mulyorejo, Sukun, Kota Malang. Kembali ke studio. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hesti Ruisabilayasa dalam berita seputar vaksinasi COVID-19. Dan saya sekarang sudah bersama seorang narasumber yang berkenan mengikuti vaksinasi COVID-19. Baik, hari ini saya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hafid. Bapak Hafid, apakah Anda berkenan untuk saya wawancarai untuk hari ini? Baik, saya berkenan. Pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Apa yang membuat Bapak tidak mau mengikuti vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah? Oh, sebenarnya saya tuh bukannya nggak mau, saya tuh mau sebenarnya. Cuman saya tuh takut kalau disuntik itu sakit rasanya. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak merasa takut dengan efek samping yang ditimbulkan dari vaksin ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau itu demi kesehatan, saya tidak perlu takut sepertinya. Istilahnya saya, kalau sekiranya saya tambah sehat, ya lebih baik saya divaksin gitu. Cuman saya tadi itu takut disuntik itu, sakit rasanya itu. Begitu ya Pak? Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Baik. Apakah sebelumnya Bapak sudah membaca beberapa berita simpang siur mengenai efek samping vaksin ini? Untuk berita tentang simpang siurnya vaksin ini, saya sudah mendengar. Bahkan ada yang sebagian katanya kalau sudah divaksin ada yang lemes, terus ada sebagian lagi yang mual, pusing, muntah gitu, macam-macam lah istilahnya. Bahkan parah lagi, ada salah satu di lingkungan saya itu, tetangga saya mengikuti vaksinasi ini, bahkan ada yang nggak bisa jalan, lumpuh gitu. Maka dari itu, selain saya tidak mau disuntik karena alasan takut tadi itu, karena sakit gitu, saya juga sudah mendengar tentang kabarnya untuk vaksinasi ini. Begitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Hafid sudah memberikan informasinya mengenai vaksinasi COVID-19 yang sudah sangat jelas untuk kita semua. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Saat ini pemerintah telah melakukan vaksinasi lebih dari 1 juta tenaga kesehatan. Dimulai sejak pada tanggal 13 Februari 2021. Melihat perkembangan yang begitu positif, pemerintah melakukan program vaksinasi ke tahap selanjutnya yang akan diarahkan kepada masyarakat dan petugas pelayanan publik. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat setelah melakukan vaksinasi? Apakah ada efek samping tertentu yang dirasakan setelah melakukan vaksinasi? Tidak ada, paling itu cuma rasa nyeri-nyeri bekas suntikan itu aja loh. Mengapa Anda memutuskan untuk mengikuti program vaksinasi ini? Untuk yang pertama, kita mencegah penyebaran COVID. Yang kedua, ini karena ada tuntutan pekerjaan, itu syarat untuk kita bekerja, makanya kita harus vaksinasi. Apakah setelah melakukan vaksinasi, Anda tetap melakukan protokol kesehatan? Pasti, karena vaksinasi itu tidak bisa menjamin 100% kita tidak akan terkena COVID. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah melakukan vaksinasi, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya, Vanusanti, melaporkan dari Purwodadi, Jawa Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa. Hai, kamu lapar ya? Tapi bingung mau nyemil apa? Aku ada nih cemilan yang enak, murah, dan pastinya varian rasanya juga banyak. Ini adalah Kertamasa, keripik talas masa kini yang memiliki banyak varian rasa. Contohnya ada rasa jagung dan juga pedas. Pedas sekali. Manis rasanya. Kamu tim yang mana? Pedas atau manis?
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Prime Time News Nusa 2 TV. Edisi kali ini bersama saya Muhammad Syamsuddin mewakili kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.